Silakan dibuka halaman 122 ya. Di buku Ilmu Falak ini seri 1. Kita akan bahas kiblat tahunan. Kemarin kita sudah bahas spherical trigonometry dari kiblat, spherical trigonometry. Nah, kemudian kita juga sudah bahas kiblat harian. Nah, kita sekarang kiblat tahunan. Bahas kiblat tahunan. Tuh ya. Ini yang ketiga berarti. Nah, kiblat tahunan ini terjadi apabila ini matahari tepat berada di atas Ka'bah gitu ya. Jadi ini mataharinya, ini Ka'bahnya. Nah, kiblat tahunan ini terjadi apabila matahari berada tepat di atas Ka'bah. Nah, dalam 1 tahun terjadi 2 kali. Ya, terjadi 2 kali sekitar tanggal 28 Mei atau 27 Mei dan 16 dan 15 atau 16 Juli. Nah, itu ya. Ini terjadinya sekitar segini. Tanggal segini untuk abad 21, 22, 23. Nah, di abad 24 nanti, nah ini ada pergeseran nanti ya, ada yang 29 Mei. Di sini ada 29 Mei. Kemudian ada yang di sini 14 Mei. Kemudian untuk abad-abad selanjutnya nanti juga ada pergeseran lagi sampai nanti ada yang 13 Juli juga ya. Nah, gitu. Kemudian yang ini ada yang 26 Mei juga. Nah, cuman untuk abad sekarang 21, 22, 23, 2 sampai 24 lah masih sekitaran tanggal ini ya, 27, 28, 15, 16 Juli. Gitu ya. Jadi masih lama nih. Jadi kalian untuk apa nanti perkiraan tanggalnya lihat di tanggal-tanggal ini gitu ya. Nah, matahari tepat di atas Ka'bah ini bisa diperkirakan dengan yang pertama tanggalnya ini ya, 27 atau 28 atau 15 16 Juli. Kemudian bisa dilihat di apabila deklinasi matahari ini sama dengan atau mendekati lintang Ka'bah. Gitu ya. Nah, lintang Ka'bahnya kemarin itu 21 derajat, 25 menit, 20,9 detik ya. 20,9 detik. Itu lintang Ka'bahnya. Nah, kalau ada deklinasi yang mendekati ini misalkan 21 derajat, 25 menit gitu ya, atau 24 atau misalkan 23, nah, kemudian 26, 27, ini kan mendekati ya. Nah, maka dipastikan pada hari itu matahari akan tepat di atas Ka'bah. Itu yang pertama. Jadi bisa kita perkirakan ketika matahari di atas Ka'bah itu apabila deklinasi matahari sama dengan lintang Ka'bah atau mendekati lintang Ka'bah gitu ya. Bisa pas 2125 ya, sekian-sekian, atau misalkan 2124, 2126, 2123, 2127 ini masih mendekati, maka dipastikan di tanggal itu matahari akan tepat di atas Ka'bah. Nah, kemudian yang kedua ya, ini bisa juga kita lihat dari altitude matahari saat kulminasi di Makkah ya, yang sama dengan 90 derajat atau mendekati 90 derajat. Jadi kalau misalkan mataharinya pas kulminasi ya, pas dia berkulminasi lewat ke meridian Mekah ya, maka misalkan altitudenya 90 derajat, maka dipastikan waktu itu matahari tepat di atas Ka'bah. Atau mendekati misalkan 89,9 gitu ya. Nah, ini juga sama. Berarti matahari sedang berada di atas Ka'bah. Gitu ya. Jadi ini cara-cara pendekatan untuk mencari tanggal ketika matahari berada di atas Ka'bah. Cari dulu tanggalnya di sekitaran tanggal ini.
Kemudian cari deklinasi yang mendekati lintang, atau nanti bisa kita hitung ya altitude matahari yang mendekati 90 derajat gitu ya. Jadi ini caranya seperti itu. Nah, misalkan setelah kita tahu tanggalnya, nah langkah kedua adalah menghitung kulminasi ya. Menghitung kulminasi ya di tanggal yang mendekati ini, lintangnya mendekati deklinasi mendekati lintang atau altitudenya mendekati 90. Nah, hitung kulminasinya ya dengan cara 12 min KWD. Ini sama dengan menghitung waktu zuhur. Cuman kalau waktu zuhur kan ditambah ihtiyat ya gitu ya. Nah, yang ini tidak. Jadi kalian sudah bisa sebenarnya. Karena sudah belajar waktu zuhur 12 dikurangi dikurangi KWD. Cuman KWD-nya ini KWD waktu Mekah gitu ya. KWD Mekah. Nah, setelah misalkan ditemukan kulminasi di Mekahnya jam berapa, kemudian ditambah atau dikoreksi dengan time zone ya. Time zone-nya misalkan WIB tambah 7 ya. WIB itu 7 ya. Time zone-nya Mekah itu kan 3. Kemudian WIB ini Mekah. Nah, WIB itu time zone-nya 7. Berarti selisih time zone WIB dengan Mekah itu adalah 4 ya. Nah, berarti nanti hasil ini tinggal ditambah dengan angka jam 4, maka hasilnya adalah WIB. Nah, cuman segini langkahnya ya. Jadi kita cari tanggalnya yang mendekati lintang, deklinasi mendekati lintang atau altitudenya 90, hitung kulminasinya, kemudian tambahkan ketika misalkan mau dengan WIB tambah 4 jam. Sudah segitu ya. Jadi gampang caranya itu. Sekarang kita cari contohnya ya. Contohnya misalkan kita akan menghitung kiblat di atas Ka'bah atau Rosdul Kiblat ya, ini diistilahkannya. Tanggal 16 Juli 2015 ya, 16 Juli 2015 tuh, 16 Juli 2015. Yang pertama ya, kita cari dulu ini kita tulis dulu lintang dan bujur Mekah. Lintangnya Mekah itu 21 derajat 25 menit 20,9 detik. Kemudian bujurnya 39 derajat 49 menit 35,5 detik. Nah, kemudian time zone-nya untuk Mekah itu 3 jam. Nah, itu ya. Selanjutnya, nah kita cari KWD. Koreksi waktu daerahnya. Tuh. KWD-nya sama dengan mencari KWD yang biasa itu, kita hitung di waktu sholat. Jadi bujur tempat dikurangi ya, bujur tempat dikurangi time zone Mekah yang ini ya, time zone ya dikali 15, kemudian dibagi 15 tuh. Nah, silakan ini ya dihitung. Ini bujur tempatnya, bujur ini maksudnya bujur tempat, ini time zone dikali 15 bagi 15 gitu ya. Silakan dihitung yang ini. Bujur tempatnya 39 derajat 49 menit 35,5 detik. Silakan pakai kalkulatornya. Kemudian dikurangi, ini dikurangi time zone kurung time zone kali 15 kurung kutub 2 kali, kemudian dibagi 15. Ini KWD-nya jadi berapa? Nah, kalau di sini hasilnya adalah min 0 jam 20 menit 42 detik. Sama nggak? Dibulatkan ya. Ini 41, sekian dibulatkan jadi 42 ya. Nah, ini hasilnya KWD-nya. Ini KWD-nya. Selanjutnya, ini equation of time ya. Kita lihat equation of time. Nah, jam berapa? Jam berapa equation of time-nya? Ini kan 16 Juli 2015. Nah, equation of time-nya ini kan rata-rata transitnya itu jam 12 gitu ya. Nah,
kalau misalkan di Mekah jam 12, nah di GMT jam berapa? Ini GMT. Bedanya tadi berapa jam? GMT dengan Mekah itu? GMT dengan Mekah, lihat aja. Ini time zone-nya 3 ya. Nah, berarti bedanya hanya 3 jam saja. Jadi kalau di Mekah jam 12, di GMT jam 9. Gitu ya, 12 diambil 3, hasilnya jam 9 GMT. Nah, ini jam 9 GMT. 9 GMT. Nah, coba lihat jam 9 GMT di tanggal di tabel ephemeris 16 Juli 2015 ya. 2015. Nah, ini E-nya jam 9 itu nilainya berapa? Ya, jam 9, lihat jam 9. Kemudian kita tarik ke sini. 6 menit 1,74 ya. Nah, 6 menit min 6 menit 1,74 detik. Nih E-nya sudah. Kemudian nah kita hitung waktu transit sekarang. Transit atau kulminasi di Mekah atau di Ka'bah ini jam berapa dengan cara 12 dikurangi E dikurangi KWD. Tuh ya, 12 dikurangi E-nya tadi. Nah, ini jangan lupa karena ini menit satuannya, maka kita harus nambah 0 jam. 6 menit 1,74 detik dikurangi KWD. No, min ya. Nih lihat min. Minus 0 jam 20 menit 42 detik. Silakan hasilnya berapa? Hasilnya kalau di sini bisa itu 12 26 26. Sama tidak? Silakan dihitung. 12 dikurangi min 0 jam 6 menit 1,74 detik dikurangi min 0 jam 20 menit 42 detik. Hasilnya berapa? Kalkulatornya mana? Nggak ada? Nah, ini ya. Oh, itu ada. Silakan. Hasilnya sama? 12, 26, 26. Sama tidak? Beda, hasilnya berapa? Ya? 11. Kok 11? 12, lihat 12 dikurangi min. Nah, ini ada min lagi. Jadi jangan lupa nih kalau dikurangi kemudian ininya min, kita tulis min aja di sini ya. Jadi jangan dibuang minnya. Ini pasti di sebelah sana tuh kurangnya ya. Sama ya sekarang? Sama. 12, 26, 26. Nah, ini waktu Mekah. Waktu Mekah. Jadi di sini ini ketika matahari tepat di atas Ka'bah tanggal ini 16 Juli 2015 di Mekah itu jam 12.26.26 di Mekah. Jadi matahari pas ada di atas Ka'bah. Lalu kalau di sini 12.26 waktu Mekah, kalau di WIB jam berapa? Bedanya tadi berapa jam? Mekah makan time zone-nya 3 ya, WIB time zone-nya 7. Jadi selisihnya berapa? 4 jam. Berarti kalau di sini jam 12.26.26, di sini adalah jam 16.26.6. Nah, di sini berarti bayangan di Bandung ya, di WIB. Nah, ini akan menghadap ke kiblat pada jam 16.26.26. Nah, kenapa akan menghadap? Nah, misalkan di sini ada Ka'bah, kemudian di sini ada mataharinya. Nah, maka nanti nih mataharinya. Nah, maka nanti tongkat yang disimpan di sebelah sini
atau ke sebelah sini, sebelah sini. Karena mataharinya tepat ada di atas Ka'bah sebelah sini, maka bayangannya kan akan ke sini ya. Itunya. Ini bayangannya akan ke sini. Karena sumber cahayanya ada di tengah gitu ya, di sini. Akan ke sini. Akan ke sini. Tuh. Nah, kalau diperpanjang nanti arah menghadap ke kiblat. Jadi dari ujung bayangan ke tongkat itu menunjukkan arah kiblat. Gitu ya. Sangat gampang sekali untuk menghitung bayangan hari ketika di atas Ka'bah atau disebutnya Rosdul Kiblat. Rosdul Kiblat. Nah, ini caranya sangat gampang sekali. Kita tinggal menentukan tanggal kapan matahari di atas Ka'bah dengan melihat deklinasi yang mendekati lintang tempat gitu ya. Atau ketika azimutnya mendekati 90 derajat. Kemudian kita hitung kulminasi ya di Mekahnya jam berapa di tanggal ini. Ternyata ini misalkan hasilnya ya jam 12.26 tinggal dipindahkan. Setelah kita tahu jam 12.26 di waktu Mekah, maka di WIB tinggal kita tambah selisih aja. Selisih dari azimut time zone Ka'bah dengan time zone waktu Indonesia Barat. Selisihnya adalah 4, maka tambah 4 jadi jam 16. Kalau misalkan di WIB waktu Indonesia Tengah jam berapa? Kalau di sini Witama 8 ya. Berarti selisihnya 5. Maka tinggal tambah 5, 12 tambah 5, 17, 26, 26. Ini mungkin masih bisa diamati ya mataharinya. Tapi ketika misalkan di WIT waktu Indonesia Tengah, apakah bisa teramati atau tidak? 17. Ini kan berarti 9 ya. 9, selisihnya 6 gitu ya. Nah, di Witama berarti jam berapa? Jam 18.26. Oh, ini mataharinya sudah terbenam. Jadi di Witama nggak bisa nih mengamati bayangan kiblat untuk tanggal 16 Juli 2015. Gitu ya. Nah, nanti itu kita bisa hitung ketika matahari tepat berada di bawah Ka'bah. Yang ini ya, yang Wita ini bisa. Gitu. Nantilah kita bahas lagi yang itu. Nah, sekarang masih ada waktu sampai jam seberapa? Tadi masuk jam setengah 11. Oh, sudah habis ya, 25 menit. Nah, ini sudah sampai sini. Nah, kita tinggal hitung deklinasi dan ketinggian matahari ya. Deklinasi dan ketinggian matahari. Masih belum ada ya gurunya atau belum dibelah, masih kita lanjutkan sedikit. Nah, sekarang kita sudah tahu nih ya, di Mekah itu kulminasinya jam 12.26. Nah, sekarang kita akan coba hitung ya ketinggian matahari saat transit ini. Ketinggiannya berapa gitu ya. Jadi ketinggian matahari di Mekah jam 12.26 atau sama dengan jam 9.26 GMT ini. GMT. Nah, yang pertama kita cari dulu deklinasi jam 12.26 dengan cara interpolasi ya. Ini langsung saja hasilnya adalah 21 derajat 20 deklinasi. Deklinasinya adalah 21 derajat 22 menit 51,4 detik. Ini deklinasinya. Nah, untuk tinggi mataharinya adalah H sama dengan 90 derajat dikurangi lintang tempat dikurangi deklinasi absolut ya. ABS lintang tempat dikurangi deklinasi.
Berarti 90 dikurangi berapa itu? 21 derajat 25 menit 20,9 detik dikurangi deklinasi 21 derajat 22 menit 51,4 detik. Ya, hasilnya adalah ini haknya. Jadi haknya itu adalah 89,95 ya, 95,8 sekian. Tuh. Nah, ini kan mendekati ya. Lihat 89,9. Ini kan mendekati 90 derajat ya. Nah, ini berarti memang di sini tanggal 16 Juli di Mekah ini memang matahari sedang berada di atas Ka'bah. Kalau dibulatkan ini kan 89,9 kan jadi 90 derajat ya. Nah, ini pas berarti. Dan di sini sedang terjadi hari tanpa bayangan. Ya, hari tanpa bayangan. Jadi ini Ka'bahnya di Mekah, mataharinya di sini. Nah, bayangannya kenapa tidak ada? Karena tepat berada di bawah tempat ini, di bawah Ka'bah gitu ya. Jadi nggak ada bayangannya. Kalau kita berdiri seperti ini pun nanti tidak ada bayangannya, ya, gitu. Nah, itu ya. Jadi deklinasinya nih, saya bahas ini sedikit. Ini kan deklinasi jam 12.26.29, jam 9.26.26. Nah, caranya adalah kita lihat deklinasi jam 9 dan deklinasi jam 10. Lihat deklinasi jam 9 dan jam 10-nya yang tadi. Deklinasi jam 9. Jam 9. Mana tadi teh? 23 menit. Terus 21, 23, 1,97 ya detik. Jam 10-nya 21 derajat 22 menit 37,54. Nah, ini kan. Nah, kita interpolasi. Nah, ini kan kita mencari jam 9, 26, 26. Jadi kalau jam 9 segini, jam 10 segini, kalau jam 9 26 berapa gitu ya. Nah, caranya adalah dengan rumus interpolasi A min A min B, kemudian dikali C dibagi 1. Interval ya, bagi interval. Tuh, A-nya yang ini 21 ini B-nya. C-nya itu ini detiknya, menit ya, menitnya 0 jam 26 menit 26 detik gitu ya. A 21 23 1,97 gitu ya. Dikurung A min B ini 21 23 1,97 dikurangi B 21 22 37,54 dikali C. Nah, ini C-nya 0 nih 0,2626 dibagi interval. Intervalnya kan dari 9 ke 10 cuman 1 ya. Berarti intervalnya adalah 1 gitu ya, dibagi 1 kali C dibagi 1. Nah, nanti hasilnya adalah ini. Ya. 21 22 51,4. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan lintang Mekah 2125. Nah, ini ya sekitar 3 menit busur ya. Sekitar 3 menit busur bedanya deklinasi dengan lintangnya. Nah, berarti sama. Berarti di 16 Juli ini akan terjadi bayangan matahari pas berada di atas Ka'bah gitu ya, dengan melihat deklinasi juga dengan melihat ketinggian ketinggian matahari saat kulminasi ini. Ini mendekati 90 derajat gitu ya. Yang ini mendekati lintang Mekah gitu ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, pembahasan tentang kiblat tahunan gitu ya. Nanti sudah